Padahal sawit terbesar di dunia itu dimiliki oleh Indonesia. Kok bisa langka sih minyak gorengnya? Pak Prabowo udah resmi stop ekspor minyak ke Indonesia dan Malaysia. Suatu hari di negara Konoha, pemimpinnya sibuk berkumpul di wilayah baru ibu kota. Rakyatnya berebut minyak yang sudah langka. Inilah kamu nak ngina wahai para yang di atas itu. Rakyat Nina, didengar dari pembukaan ini. Kalau Indonesia tutup jalur ekspor minyak sawit dunia, maka dunia ini bisa kiamat. Tutur Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dulu para sahabat sempat besar cakap kalau Indonesia stop ekspor minyak sawit, dunia akan kiamat. Tetapi faktanya di lapangan Indonesia yang warganya sekarang malah ketar-ketir krisis minyak masak, minyak pakai, dan juga gas LPG melon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang tuduhan bahwasanya Malaysia akan gelap gulita, katanya para sahabat, ketika Indonesia akan menyetop ekspor batu bara ke Malaysia. Bahkan kalau kita menengok keadaan dekat Indonesia sekarang ini para sahabat, ini minyak yang langka macam itu, minyak masak, minyak paket. Kan Indonesia kan pengelola minyak sawit terbesar dekat dunia para sahabat. Bahkan ada statement dari Bapak Menteri daripada Indonesia bahwasanya kalau CPO sawit ditutup yang kita kuasai 70% macam itu, kiamatlah dunia macam itu para sahabat. Tetapi faktanya para sahabat, di lapangan warga masih banyak kesusahan untuk mencari minyak paket, apalagi gas para sahabat sekarang. Gas dekat kampung Mas Farhan para sahabat, keluarga Mas Farhan, emak dan juga sanak family dekat Indonesia para sahabat, mereka menanyakan apakah dekat Malaysia langka gas LPG macam itu. Tak adalah dekat Malaysia ni, aman-aman sahaja. Tetapi dekat sini nak masak Maggi pun susah sekarang karena gas tak ada macam itu. Betul-betul ini realiti macam itu para sahabat. Tetapi daripada statement-statement dari pejabat-pejabat dekat Indonesia para sahabat, ini merupakan sebagai hanya lelucon, ada bumbu-bumbu media sosial agar Indonesia itu lebih lengkap macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kalau Indonesia tutup jalur ekspor minyak sawit dunia, maka dunia ini bisa kiamat. Tutur Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Karena beliau melihat bahwa meski Iran menutup jalur Selat Hormuz, Iran hanya akan menguasai 20% minyak dunia. Tapi Indonesia justru peringkat 1 sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di muka bumi. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Indonesia dari minyak sawit ini 58-60%. Bahkan Indonesia menguasai 48,8 hingga 50% dari total ekspor minyak sawit dunia. Nilai ekspornya mencapai angka yang sangat signifikan, 35-40 miliar dolar. Dan dominasi Indonesia di minyak sawit ini tidak hanya dipicu oleh luas lahan, tapi juga fokus pemerintah pada mengelola minyak mentah menjadi produk jadi, yaitu biodiesel B40 atau B50. Jadi bisa dikatakan dunia ini bergantung minyak sawit pada Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia bisa melakukan tekanan balik loh pada negara lain yang mencoba mengusik dengan minyak sawit. Tapi tentu aja untuk kapal Indonesia yang ditahan di Selat Hormuz, Indonesia nggak akan bisa melakukan tekanan dengan minyak sawit. Karena ini masalah diplomatik, dan sebelumnya Indonesia juga sudah pernah menahan kapal Iran yaitu Arman 114, bahkan mau dilelang kan. Jadi ini semua tergantung pada pemerintah bagaimana bisa melobi dengan win-win solution. Suatu hari di negara Konoha, pemimpinnya sibuk berkumpul di wilayah baru ibu kota. Rakyatnya berebut minyak yang sudah langka. Oh, minyak nggak langka lagi ya? Tapi kok jadi mahal pula?
Aduh, sakitlah kepala. Nah, itu tadi contoh puisi yang berpola rima akhiran AAA ya adik-adik. Jadi buat kalian yang diberikan tugas bahasa Indonesia bisa menggunakan puisi ini. Terima kasih. Aman ya? Setiap Astagfirullahaladzim. panjang-panjang itu. Kalau aku ceritanya tuh ini guys. Dirasakan sekarang oleh rakyat. Inilah nah, kamu nangina wahai para yang di atas itu. Rakyat nih nah, didengar dari pembukaan ini. Ini yang rantu-rantu Antri gas. apa gas galon, gas melon. Nah. Dengan itu merasa Jadi ratu melon. hari dengan antri kamu nih ngomong wow. panjang-panjang Buane tapi nyatanya karya ya kepuasan memang lo inilah ceritanya. Jadi ratu si melon. Hampir semua harga pada naik ya, termasuk minyak udah harga naik, barang juga langka. Ini minyak yang 360 mili harganya tuh 8.300 ya. Ini yang 180 mili harganya 4.200 minyak restonya. Nah, ini minyak langka ya. Ini sampai pada kosong dan ini mau naik lagi katanya harganya. katanya. Stok minyak kita langka. Stok minyak goreng, termasuk minyak kita di beberapa daerah, dilaporkan mengalami kelangkaan. Di Surabaya, kelangkaan sudah terjadi sejak 2 Bukannya di minggu kampungnya terakhir. Kopori itu. Seperti terlihat di Pasar Wonokromo, Surabaya. Banyak pedagang di pasar ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng. Padahal di saat yang sama, permintaan dari pembeli dinilai cukup tinggi. Kelangkaan minyak ini terjadi pada hampir seluruh merek minyak goreng, termasuk minyak kita. Bahkan para pegadang menyebut stok pasokan minyak kita saat ini langka, sehingga harganya alami kenaikan di pasaran. Stok minyak goreng mengalami kelangkaan hingga kenaikan di beberapa tempat termasuk di Surabaya. Padahal sawit terbesar di dunia itu dimiliki oleh Indonesia. Kok bisa langka sih minyak gorengnya? Presiden Prabowo mengatakan Indonesia tahun depan akan bikin kejutan untuk dunia. Oh, terkejut. Nggak usah tahun depan, Pak. Tahun ini saja rakyat Indonesia sudah terkejut dengan gebrakan-gebrakan pemerintah. Tiba-tiba Badan Gizi Nasional membeli puluhan ribu motor listrik. Wow, terkejut. Katanya untuk operasional kepala SPPG. Tiba-tiba pemerintah impor ratusan pick up dari India. Wow, terkejut. Tiba-tiba seluruh ASN WFH. Wow, terkejut. Enak kerjanya. Tiba-tiba harga bahan pokok melambung. Wow, terkejut. Tiba-tiba banyak PHK di mana-mana. Wow, terkejut. Tiba-tiba pemerintah menerima duit hasil korupsi, hasil sitaan, tapi nggak ada tersangka. Wow, terkejut. Tiba-tiba banyak kepala daerah yang tertangkap KPK. Wow, terkejut. Tiba-tiba para pejabat tinggi hartanya meningkat, melonjak. Wow, terkejut. Tiba-tiba pemerintah meluncurkan buku 0% untuk memberantas kemiskinan. Wow, terkejut. Tiap hari Pak, rakyat Indonesia diberi kejutan-kejutan yang aneh. Ya, rakyat Indonesia semakin menderita, semakin terkejut kita. Kalau kejutannya itu surprise, diberi hadiah, diberi kesejahteraan, diberi hal-hal yang indah, nggak masalah Pak. Tapi kejutan untuk rakyat Indonesia, hal-hal yang membahagiakan untuk atasan, untuk para pejabat, rakyatnya tetap menderita Pak. Kejutan apa lagi ya kira-kira besok Pak? Apalagi tahun depan, ih serem. Dulu sempat ada suara-suara sumbang dari elit politik di sana yang mengkritik kebijakan domestik kita. Tapi begitu keran energi ini mulai dijepit, retorika itu langsung hilang ditelan bumi. Semuanya kita pangkas, bukan hanya nikel, batu bara pun kita pangkas. Kenapa? Karena kita akan mengatur supply and demand. Hari ini harga batu bara anjlok semua. Kenapa? Jumlah
batu bara yang diperjualbelikan itu kan hanya kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton. Di Indonesia sendiri menyuplai sekitar 500 sampai 600 juta ton, hampir 50%. Gimana harganya nggak jatuh? Jadi kita akan mengatur tujuannya apa? Pengusahanya harus mendapatkan harga yang baik, negara juga mendapatkan pendapatan yang baik. Yang berikut, tata kelola pengelolaan batu bara kita. Jangan kita pikir negara ini cuma kita aja, kan ada anak cucu kita. Jadi kalau memang harganya murah, ya jangan kita nambang dulu. Biarlah ini kepada anak cucu kita. Nah, caranya bagaimana mengontrol? Lewat RKB. Ini juga kita mengontrol bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati aturan. Ya mohon maaf, RKB-nya juga mungkin akan dilakukan peninjauan. Supaya apa? Kita mau menjalankan semua disiplin. Lingkungan harus kita jaga. Ya. Nanti kita lihat. Jadi berapapun RKB yang akan disetujui, yang pertama pemerintah lakukan adalah memastikan untuk kebutuhan dalam negeri terpenuhi. RKB. Pak Dirjen Minerba lagi menghitung. Yang jelas ya di sekitar 600 juta lah, sekitar itu batu bara, ya kurang lebih lah ya. Nikel kami akan sesuaikan dengan kebutuhan industri, itu nikel. Dan kita mau bikin pemerataan. Industri-industri besar mereka juga harus membeli ore nikel dari pengusaha tambang. Jangan ada monopoli, nggak boleh. Kita pingin investor kuat, tapi juga pengusaha daerahnya juga kuat, supaya ada kolaborasi. Itulah esensi sebenarnya hilirisasi itu di situ. Jadi hilirisasi yang berkeadilan. Pak Prabowo udah resmi stop ekspor minyak ke Indonesia dan Malaysia. Tak mungkin maksud adik Pak Prabowo udah resmi stop ekspor minyak ke Malaysia, Izek. Beliau menyatakan sekatan terhadap ekspor tertentu saja. Bukan semua ekspor minyak dihentikan. Seperti sisa minyak sawit, minyak masak terpakai, used cooking oil atau UCD, tujuannya untuk kegunaan dalam negara Indonesia sendiri dan sokong pengeluaran biodiesel dan bahan api penerbangan. Ini bermaksud ekspor minyak sawit biasa dan produk utama masih berjalan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya katanya para sahabat, Malaysia akan gelap gulita kalau Indonesia menyetop ekspor batu bara, para sahabat. Ini yang dikatakan oknum-oknum konten daripada Konoha yang memang tak suka kepada Malaysia, para sahabat. Faktanya di lapangan, para sahabat, Bapak Menteri di Indonesia itu mengatakan akan menyelaraskan, akan disuruh hentikan untuk menambang batu bara tersebut apabila pasaran di dunia sedang melosot, sedang turun macam itu, agar pendapatan para penambang juga pendapatannya juga stabil dan juga pendapatan negara juga stabil macam itu, para sahabat. Dan buktinya kalau dekat Indonesia memang dari gebrakan-gebrakan yang dikatakan tahun depan Bapak Prabowo akan memberikan kejutan besar kepada orang Indonesia, kepada seluruh dunia macam itu. Sebenarnya dekat Indonesia, para sahabat, pengelola atau pengeluar minyak sawit terbesar dekat dunia dipilih Indonesia, para sahabat. Sawit dekat Indonesia itu banyak. Tetapi kenapa warga masih mengeluhkan bahwasanya minyak yang ada dekat pasaran yang melambung naik dan minyak subsidi pun langka macam itu? Tak ada minyak subsidi. Nak dibeli ini sampai berebut, para sahabat. Kita tengok tadi harga yang minyak lainnya, merek-merek lainnya pun juga ikut naik karena stoknya yang habis, langka macam itu. Tak ada macam itu, para sahabat. Dan juga yang sekarang ini paling pelik, gas. Gas dekat Indonesia karena masih bergantung kepada ekspor, masih bergantung dengan impor, mendatangkan gas daripada luar negara, para sahabat. Dan termasuk diantaranya lewat Selat Hormuz dari Arab Saudi. Inilah yang membuat juga warga yang ketar-ketir adanya susahnya untuk membeli gas, para sahabat. Gas yang 3 kilo saja itu cepat habis macam itu. Kalau dekat Malaysia kan gasnya 14 kilo macam itu, para sahabat.
Kalau ada statement yang mengatakan Indonesia akan menyetop ekspor minyak kepada Malaysia, minyak mentahnya, itu hanya omong-omong belaka macam itu para sahabat. Faktanya dekat lapangan masih normal-normal sahaja macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.